Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ku ya rondok cara boleh dibahasakan ku rondok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya rapati ikhlas. Tapi orang ikhlasnya nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau roh persisnya urutannya, mereka riwayatnya beda-beda, semuni 6 atau semuni 7. Mungkin ya roh dewe, pokoknya nara 6 ya gitu. Coba entah kulo. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk, mengajan bahaya. Jika sholat 50 rakaat, mental Nabi Ibrahim, suara biasa bantah. Bareng roh Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dene asline bantah iku ora kok perkara piye, asline gak krana sakit kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50. Umatku sing gagah-gagah ra kuat temene umatem. Dadi asline iku yo ora sakit kita. Mulane kula rapati dutan jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ora kuat. Bani Israil umatku sing gandeng-gandeng gagah-gagah ra kuat temene umatmu. Padahal kita ya senjatanya ra kuat tenan, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur ning pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5, berarti itu pinten? Matur nang Nabi Musa ijek abot 45. Njaluk ringanan nah. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Lalu saat ini Nabi Musa sail 5 lah cek jaluk nih keringanan ngaduh anak sido ini kumpul rasidono wajib sholat tapi pertanyaannya lah apa ada Mi'raj jebule ratu apa kan gitu. Itu jasanya Nabi Musa baru kayak protes nih seket jadi minten gangsa tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau ini cerita tentang riwayat ini tentang Fathul Bari kalau wajah mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis protes. Ditakoki oleh malaikat Jibril, kenapa kayak nangis? Grutu itu gak adil guys. Cah wingi nglangkai makomku. Grutu. Akhirnya kanjeng Nabi takok, niku sinten? Iku Musa, nembe nopo? Ya nembe grutu. Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye, gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome, rada ora trimo. Marahe tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kalau waca mau narape, mungkin nak sing ra ngandel nggih ben ngandel, nak sing ra ngandel nggih ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ali. Kalau waca mau narape, niki top tenan nih, wis ra merot tenan nih. Teng kitab kula halaman 613 juz itu. Jadi sampean saged ngecek malih, misalnya beda halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca ini. Apa ora tahu ya? Jarang ora tahu para de. Para gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zain, kanca-kanca mulai alit. Alhamdulillah nanti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya. Ya sudah jadi kiai, nak masalah materi itu tambah juga ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabnya tetep sepawa ancet. Nggak ketemu ya pikirannya ngopi, rokok. Nah kalau sana perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwanya Mbak Nafek salah. Rokok cara kue apa? Misalnya ke darah ini haram, kue sing salah. Ini tinggal barang haram dobong. Waduh, kelarang. Buat nanti menang. Ini seksine nih. Nah kalau debat Mbak Nafek. Lah iya rokok itu haram, malah nih. Dobong. Kue nanti rokok sitok, terus buat yakini haram. Rak berarti cek onok terus barang haram. Tapi nak tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Bombah atau menang bejeneng. Ya ya, mana apa? Nah kalau skala tua menurut maupun.
Ini alhamdulillah niki majelis kula seneng sangat ditunggoni para habaib saged nderekaken kersane Habibuddin. Kula kira ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,, sekian persen pantes-pantes e. Ya kudu ya kudu ngono. Kula waos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa ya kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yasumu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku kadung yakin nak saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye. Kaya kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek amang kan yo isin. Dari amang putune Nabi mboten isin kula nak kalah mboten isin. Wis boten yakin boten isin. Apa isin kalah ya apa-apa wis. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kula tengkeling terus Ali terus kula nu dikonco ya bidin iki cerita lucu tenan iki kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-top kiai di era itu. Dia santri niku tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini kanca niku tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Mergo angger kiai mbek Kiai Izzuddin ku nyucuk. Bangga deh, mergo kiyaine ra ono sing ngalahno. Waduh kiai sak kawasan kono iku nyucuk. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nate mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Enggak terima. Karena dia ngukur menang kalahnya pakai nyucuk. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucuk, mbek ben tawaduk. Kuwatirku nak ono wis ben santri kula aduh Gus Bakti aku sak kok ah. Sementing tawaduk. Yo akhirnya cah niki niku badhe niku pamit wae mondok teng sarang. Karena dia tidak ingin punya kiai yang nyucuk. Oleh ini aduh kiaiku keok. Niku kiai dia diceritani guyu ra barbar. Yus, dia aku kalah. Lagi Nabi Musa itu ya nabi ya manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome. Ya Allah lam azunna ana hadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurafi'u aja yarfa'. Sauni-unimu lah. Enake apa diangkat sak dhuwurku apa ya sampean maca milih apa ya? Bebas. Apa ya nama baca yurfa'u. Wedi nek mergo ngarepe wong akeh mergo. Sakake kula maksudnya nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira kan? Wahum yasumu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan doro image. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran sing ngajak kancane sing luwih elek. Niku nak pengalaman. Masalah kan. Kaya ustad, nak ngiyai apa ngiyai ning desa-desa mau ngajak kancane sing luwih alim, masalah ya. Golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali, ngaji ngajak ya amang medal ngalim. Kula termasuk kiai ndek nyali. Bon. Walau kana hadza wahdah hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah oke. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo aku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane boten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu mau ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatu wa hum afdhalul umam indallah. Lah niki sing lucu. Qala Jibril, hadza Musa. Wa may yu'atibu, kanjeng Nabi tanglet. Wa may yu'atibu, terus sing digumami sapa sing digremi sapa? Qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca lho. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca.
yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi. Ning ngarepe pangeran yo wani pahpo ngono gamane cara Jawa iku. Qala inna wa qad arafa lahu khiddatas pangeran biasa. Nyenak ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. So Allah kenal banget lah. Ini jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus, nah ini terus mulai analisis ulama. Kalau lalu ulama lam yakun buka umusa hasadan ma'adallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin fakifa biman istafahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri alladhi yatarata bil arfun. Ini kan analisis walhasil hakikatnya Nabi Musa boten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan itu ya normal wae wong manusa. Semoga nak sampean ra siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Misale kepeksa ya eling salah ya aja eling bener. Tapi sampean kok nantang Quran, Qurane nak salah ditulis itu, nak bener ditulis 10. Mulane kalau nak salah ya kira-kira jek duwe 9 lah. Bagi 10 dikurangi pinten? Setunggal. Tapi mboten penting lah. Yang penting niki kula cerita. Kalau seneng buatan krono ngerasa paling bener buatan sakedere akan kersane Habibiddin, para habaib, para kiai. Kalau posisi makmur diminta, kalau suwun niki nambahaken mahabbah kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habibiddin karena dapat ijazah dari Habib Salim bin Umar bin Muhammad Asgaf. Ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari dan tadi doa yang luar biasa. Jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat sahihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir. Kayak apa umat Islam akan habis karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokah ahadisus syafa'ah, barokahnya ya semuanya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafaat. Barokah itu harapan mereka tetap jaga iman, jaga kebaikannya, enak menowo, semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulubani adam khotoun, semua potensi salah. Al-insan makhluk khoto apa? Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat uzibnas sayyi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangkala lewat dakhalal jannah terus macam-macam lah wa in zana wa in sarqa macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai matahari terbit dari barat. Terus niki kula maos teng kitab kula niki kersane niki seksine ben loro niki ya amang takkan maca-maca yes umu bani seben ya ben barokah. Iki mulai yes umu bani seben. Yes umu bani. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadha akramu 'ala Allah minni. Zada al-Umawi fi riwayatihi walau kana hadha wahdahu hana 'alayya walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdalul umami 'inda Allah wa fi riwayati Abi Ubaidah. Nah, terus ini فقال جبريل هذا موسى قلت ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك قلت ويرفع صوته على ربه قال إن الله قد عرف له حدته وفي حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزاري وسمعت صوتا وتذمرا فسألت جبريل فقال هذا موسى قلت على من تذمره قال على ربه قلت على ربه قال إنه يعرف ذلك منه. Innahu ya'rifu dzalika. Ini yang terakhir barokahnya kitab Bukhari juga kita maklumi ya, meskipun sifatnya hanya maklumi. Kalau ada orang satpam macak satpam sholat, petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gini apa? Sholat. Meskipun kita yakin berpakaian ahsanil ahwal, kados jubah, amamah itu sunat. Kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi barokahnya Imam Bukhari, kemudian kita tahu bahwa komunitas kita, pantasnya penjaga SPBU macak biye, penjaga Indomaret itu macak biye, satpam pantasnya macak biye.
Terus ketika kalau sholat itu piye? Ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 75 di bab sholat kitab Bukhari juz 1. Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Asim bin Muhammad, haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin Munkadir qol shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu wa siyabuhu mawdu'atun alal misjab. Qala lahu qailun tusalli fi izarin waqid qal innama sana'tu dzalika yarani ahmaku misluk wa aina ma kana lahu saubani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir itu sholat sarungan tok. Ora kelambenan, ora nganggo kethu, ora nganggo popo. Kak sarungan tok ditalekno gulune. Lah era tabiin wis salate wis resmi-resmi. Lho jenengan sahabat kok salat ngoten. Ben wong koyo kowe roh. Nak salat ngene iki wis sah. Nah barokahnya itu kita ngerti auratul rajul itu kayak apa. Andai kan tidak ada peristiwa itu, maka pakaian yang dipakai Nabi dan sahabat dikira syarat sahnya sholat. Sehingga semuanya harus seragam seperti itu. Tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu, kita tahu mana auratul rajul yang harus ditutup ketika sholat. Itu ya barokahnya riwayatnya Imam Bukhari. Terus beliau meriwayatkan qalat Ummu Hani iltahafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaubin wa khalafa baina tarafaihi ala atikaihi. Terus ini ada riwayat lagi an Umar bin Abi Salamah annahu an-nabiyya yusalli fi saubin wahid fi baiti Ummi Salamah qad alqa tarafaihi ala atikaihi. Oke, jadi kita sepakat sholat yang baik pakai ahsanis siap, pakai formal, tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat. Barokahnya ada riwayat seperti itu. Lagi-lagi riwayat ini berkah sekali. Makanya kalau matur nuwun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari, adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab madaih, kitab-kitab semuanya. Kita harus syukur semuanya itu mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan saya baca seperti ini, kenapa saya bawa kitabnya? Biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing. Semoga hanya beda halaman. Bukan saya punya Bukhari, sampean punya kitab yang enggak Bukhari. Maksudnya tuh dua ini buku ini ngomong. Jadi jelas ya, terus adnal ahwal. Misalnya pakaian minimal seperti itu penting. Supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam ya tidak janggal, ada yang pegawai SPBU sholat gitu tidak janggal karena sahabat Jabir ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus Andai kan tidak pernah ada peristiwa Jabir dan Rasulullah selalu sholat ala ahsanil ahwal, sahabat misalnya ala ahsanil ahwal, pasti seperti itu dikira syarat sah. Dan itu akhirnya umat mosok pegawai SPBU maca ngono, satpam maca ngono. Barang kiai teko sing kiai sing ndi wong macake padha kan yo ribet. Jadi KBU berdasar napa ilmu. Quran itu turun itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan paham. Ini termasuk yang diceritakan Shahihus Shahih yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah,
Kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard. Apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non-muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu ma'manah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus Menoro, juga utamanya Pak Najib, ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Ning Jawa itu ribet. Niki cara disiplin ngaji wis kriminal. Kok ono kopi, ono ngaji, mesti wong eling kopi sih. Sajane cara disiplin ngaji kriminal. Tapi wong niki boten disiplin dadi pun. Kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Ya, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Kau yang berketok sampean seneng nganti jam 3. Nah kita ora paham ya seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala qala haddatsuni 'an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Qal sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kada qalbi ayatiron. Kada meh-meh apa qalbi ate ingsun iku ayatira yang to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah, tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud, ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama.
Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa, kamu Tuhan kan selain saya kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ardh. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi. Enggak kan bala yuqinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasih ini saake Quran. Waqiah mari di duwe, qiraat nyepet nawang mati kan sudah kasih sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat napa? Qiraat. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak itu? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan roat langsung mati. Ini pembacanya ini kotil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan roat itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu kotlun amdul khoto apa khoto sibul khoto apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari di duwe roat nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak sandat ya? Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo saake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran lihat baru napa ayat.